dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat datang dalam Selamat PDPKK malam. Kalvari. Selamat datang Bapak Ibu dan rekan muda yang dari Yogyakarta. Mohon lambaikan tangan yang dari Jogja. Terima kasih yang dari Bogor, dari Tangerang, dari Bekasi, Jonggol, Cijantung, Bidara Cina, Ambarawa, Magelang, Mangga Besar, dan tentu saja dari Kalvari. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berkumpul secara online pada malam hari ini. Malam ini kita akan sama-sama mendengarkan pengajaran sesi 1, Hidup Kristiani yang Bertumbuh, yang akan disampaikan oleh Bro Alex. Selama pengajaran diharapkan yang tidak berhalangan untuk menyalakan kameranya dan menonaktifkan mikrofonnya. Mari Bapak Ibu rekan muda, kita awali pengajaran pada malam hari ini dengan memuji dan menyembah Tuhan. Silakan Sis Wiwi. Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam limpahan kasih Tuhan. Mari kita semua sapa semua yang ada di media Zoom ini. Sekarang mari kita tinggalkan sejenak semua masalah kita karena kita harus bersyukur telah dikumpulkan di sini untuk memuji Tuhan. Bersama dengan saudara-saudara yang ada di sini, mari kita tinggalkan sejenak semua beban dan kita satukan hati untuk bertumbuh. Dengan menjadikan Yesus pokok dan kita menjadi cabangnya juga dengan memberikan hati dan waktu kita untuk terus berdoa dan membaca firman-Nya agar kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian Yesus pokok dan kita lancarkan. Yesus pokok dan kitalah cabang dan tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Pujian, baca kitab suci, doa tiap hari kalau kita mau bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Hari-hari baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di sini, dan Engkau yang bersedia mendampingi hidup kami untuk dapat bertumbuh bersama dalam-Mu Tuhan. Untuk memulai seminar hari ini, mari kita buat tanda kemenangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau mempertemukan kami dalam media Zoom ini untuk belajar bersama dalam seminar pertumbuhan. Kami mohon Tuhan agar Engkau memimpin seminar ini dari awal sampai akhir. Ya Tuhan, berkatilah Pak Alek agar dapat menyampaikan pengajarannya dan berkatilah bukalah akal budi kami agar kami dapat memahami pengajaran yang hendak Engkau sampaikan melalui Bapak Alek. Berkatilah juga semua peralatan yang kami gunakan, laptop, HP, jaringan, dan segala sesuatu yang agar pengajaran hari ini dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami mau berkumpul di sini untuk bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bahwa Engkau selalu mendampingi hidup kami dan kami berterima kasih ya Tuhan. Dan sekarang Tuhan Yesus, kami menyanyikan doa dan lagu syukur kami kepadamu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Tuhan atas berkat-Mu, atas limpahan kasih-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau gunung batu benteng pertahananku.
menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidupku, atas tuntunan-Mu, atas pembelaan-Mu di saat kami jatuh dan dalam bahaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh hadir malam hari ini. Engkau beri kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami sepanjang hari ini. Dan kami bisa berkumpul di Zoom ini. Semoga kami diberi kesabaran yang baik untuk bisa berkumpul dengan teman-teman di Zoom ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan dan keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami mau lebih dalam untuk menyembah-Mu, karena Engkau yang terutama dalam hidup kami. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan, mencintai-Mu, memberikan seluruh hati dan hidup kami hanya kepada-Mu. Ajar kami untuk menjadikan Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Mari kita angkat doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya
la la, haleluya. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Yesus, 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 Yesus. Yesus, ya la la la. Sembah Tuhan, bersujud kepadamu, Terima kasih Tuhan atas kesempatan untuk lebih mengenal-Mu melalui seminar pertumbuhan ini. Ya Tuhan, kami rindu atas pengajaran-Mu. Berkatilah pengajar kami yang hadir malam ini, Bapak Alek, yang mau menyampaikan pengajaran hari ini. Tuhan, kami ini manusia lemah, bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat memahami setiap pengajaran yang disampaikan. Semoga pengajaran yang disampaikan semakin menguatkan dan meneguhkan pikiran dan hati kami kepadamu. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Sis Wiwi. Bapak, Ibu, dan rekan muda yang terkasih dalam Kristus, sekarang saatnya kita mendengarkan pengajaran sesi 1 dari Bro Alek. Bagi Bapak, Ibu, dan rekan muda yang tidak berhalangan, mohon tetap berkenan menyalakan kamera dan menonaktifkan mikrofon, dan menyalakan mikrofon saat nanti diperlukan. Jika ada yang ingin ditanyakan, Bapak, Ibu bisa menanyakannya melalui kolom chat. Dipersilahkan Bro Alek. Bro Alek, materinya mau dibantu kami untuk menampilkan di layar atau mau ditampilkan sendiri? Aku sendiri tampilin aja. Sebentar. Baik. Ya, mohon maaf. Hari ini memang luar biasa macetnya. Saya dari kantor tadi jam 5.04, sekarang sudah jam 8 kurang, saya baru sampai rumah. Luar biasa hari ini. Ya, mohon maaf Puji sekali Tuhan, Bapak Ibu akhirnya ya. nyampe ya. Iya, nggak apa-apa.
mungkin sedikit perkenalan gitu ya Bapak. Suara saya jelas kedengaran nggak? Terdengar, Bro? Ya sedikit perkenalan. Tadi dibilang, sorry muka saya masih kucel ya, belum mandi, belum apa nih. Ya, sedikit perkenalan gitu ya. Nama saya Alex Jimiarto. Saya asal paroki Antonius Padua Bidara Cina. Apakah ada yang dari Bidara Cina di sini? Menyapa Bapak Ibu, teman-teman saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang selalu semangat ya. Setelah ikut SHDR, sekarang lanjut ikut apa? Seminar pertumbuhan. Tuh lihat saya masih ngos-ngosan kan sebentar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya diminta untuk membawakan materi hidup Kristiani yang bertumbuh. Sedikit intermezzo Bapak Ibu ya, bahwa sebenarnya materi yang malam hari ini saya bawakan itu sebenarnya materi baru yang di dalam seminar pertumbuhan yang dulu-dulu itu nggak ada. Saya ulangin, jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu dulu tahu ya, yang namanya apa seminar pertumbuhan itu sesinya apa Mbak Sekar? Kira-kira ada yang tahu? Bertumbuh dalam hidup Kristiani. Bertumbuh dalam hidup Terus Kristiani. kemudian bertumbuh dalam doa. Bertumbuh dalam firman. Bertumbuh dalam dalam komunitas. Bertumbuh dalam pelayanan. Oke. Enggak, sebenarnya ini buku ini baru launching setahun ke belakang ya. Sebenarnya materi yang dulu pertumbuhan itu nggak ada sesi yang pertama ini sebenarnya. Ya, jadi ini memang benar-benar buku baru, jadi temanya juga baru. Ya, sekarang saya izinkan saya share screen. Belum napas, belum ini. Kelihatan ya? Nih, Bro. Kelihatan? Cuman belum di full screen aja, Bro. Oke. Nah, ada bilang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kalau ngeliat foto ini ada orang ganteng dan orang cantik gitu ya. Bapak Ibu. Nah, ini keluarga saya. Ya mungkin ada yang belum kenal ini istri saya. Aduh. Bentar. Kok bisa tiba-tiba ini. Oke. Ini keluarga saya, anak saya cowok semua. Jadi istri saya paling cantik sendiri. Anak saya yang pertama namanya Otniel, yang kedua namanya Ethaniel, yang ketiga namanya Nathaniel. Istri saya namanya Christine. Bapak Ibu mungkin nanya, Alex kok keluarganya anak-anaknya namanya Iel semua? Iel itu asal bahasa Ibrani yang artinya adalah kekuatan dari Allah. Jadi kalau saya memandang foto-foto ini adalah kekuatan Allah buat saya. Amin, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita ngomong serius lah bahannya. Jangan dikasih gambar, Mama udah kelihatan. Nah, ini bukunya nih. Ya, ini bukunya. Beda ya sama buku sebelumnya sebentar. Ini sesi-sesinya. Ya, tadi sudah disebutkan. Jadi sesi pertama yang mau saya bawakan adalah hidup Kristiani yang bertumbuh. Terus kedua adalah bertumbuh dalam doa. Yang ketiga adalah bertumbuh dalam firman Allah. Ya, keempat bertumbuh dalam komunitas. Yang kelima bertumbuh dalam pelayanan. Nah, saya kebagian yang hidup Kristiani yang bertumbuh sebagai sesi pembuka. Sebenarnya, tuh bagus ya bergerak kayak gambarnya ya. Ini ibarat kata Tuhan yang lagi ngelus-ngelus kita. Ya, tanaman ini adalah kita yang diminta Tuhan untuk selalu bertumbuh. Ya, padi ini semuanya bertumbuh pastinya. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, materi yang mau dibahas adalah satu, sasarannya seperti apa? Ya, saya pakai laser pointer. Satu, sasaran. Kedua, firman Allah yang menunjang materi hari ini apa? Terus di 1.3, mengapa sih kita perlu bertumbuh? Terus bagaimana kita bertumbuh? Terus poin yang 1.5, dasar dari pertumbuhan rohani itu apa? Dan yang diharapkan dari pertumbuhan rohani adalah berbuah, teman-teman.
Dan berbuah adalah hasil kelekatan dengan Kristus. Dan di 1.7 dan 1.8 sampai ini berbicara mengenai sakramen-sakramen dalam gereja Katolik. Ya, 1.7 itu kehadiran Yesus dalam sakramen Ekaristi. 1.8 peranan sakramen tobat dan penguatan. Di 1.9 itu pertumbuhan rohani dalam persekutuan karismatik Katolik atau PDKK itu seperti apa. Dan 1.10 itu perlunya bimbingan rohani. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, boleh ada yang nanti pas ini. Jadi sasarannya apa sih ya? Sasarannya adalah menyadarkan perlunya pertumbuhan hidup dalam roh untuk menghasilkan buah-buah rohani. Dan poin kedua adalah memahami sarana untuk pertumbuhan hidup Kristiani. Jadi mungkin di sesi ke-6 teman-teman Bapak Ibu sudah belajar jari-jari roda ya, di tengah-tengahnya Yesus Kristus, atasnya doa, bawahnya firman, sebelah kiri komunitas, sebelah kanan pelayanan. Nah, kita mau memahami itu Bapak Ibu lebih dalam lagi. Kalau sesi ke-6 itu cuma berbicara, sesi ke-6 SADR berbicara mengenai kulit luarnya aja, permukaannya saja. Nah, di seminar pertumbuhan ini kita akan membahas lebih detail lagi. Doa itu seperti apa, firman itu seperti apa, komunitas seperti apa, ya pelayanan seperti apa. Jadi poin ketiga, seperti digambar roda-roda tadi, ya, menjadikan Yesus sebagai pusat atau poros hidup Kristiani yang bertumbuh dan berbuah. Jadi tujuan Bapak Ibu ikut seminar ini adalah menjadikan Yesus sebagai pusat atau poros hidup Kristiani yang bertumbuh dan berbuah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, boleh salah satu tolong bacakan, mungkin Mbak Sekar atau yang lain, 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Silahkan. Ada yang bantu saya. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih Mbak Sekar. Coba dari firman ini ngomongin soal apa sih? Ya, ada pertandingan, benar ya. Terus ada tujuan, benar. Dan di sini tujuannya adalah memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kira-kira Mbak Sekar ini mahkota yang abadi ini tujuannya apa sih sebenarnya? Mahkota abadi hidup kekal di surga, bro. Wah, keren banget. Benar sekali. Jadi gini, tujuan kita hidup adalah ini, masuk surga. Mahkota yang abadi ini. Ya karena apa? Sebab aku ini tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Nah, ketika kita pengen masuk surga, benar. Ketika tujuan kita hidupnya adalah mahkota abadi ini, kita diproses sama Tuhan, bukan? Makanya dibilang di situ, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Jadi sebenarnya latihan ini adalah proses, Bapak Ibu ya. Seringkali dalam kehidupan manusia jatuh bangun, kadang bertumbuh, kadang kuncup, kadang mati, gitu, hidup lagi, gitu-gitulah ya. Dalam kehidupan rohani kita, kadang kita mati rohani, kadang kita berdosa, kadang kita semangat lagi, on fire dan sebagainya. Benar ya Mbak Sekar ya? Nah ini. Makanya itu adalah suatu proses. Dalam kehidupan kita pasti ada proses. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat gambar ini, ada orang yang lari, ada orang yang lagi senam, ini pengen badannya bagus gitu ya. Dan ini orang lari maraton. Orang lari maraton pasti pengen punya garis finish. Ya, semua itu dilakukan agar tidak menjalani hidup yang sia-sia dan tanpa tujuan. Kalau dilihat dari gambar-gambar ini semuanya punya tujuan, Bapak. Ya. Lanjut. Dan poin 1.3, mengapa perlu bertumbuh?
Awalnya teman-teman, Bapak Ibu yang ikut seminar pertumbuhan ini pasti ikut SHDR. Ini awal. Ketika Bapak Ibu ikut, sorry ini ada yang bocor. Oke, nah awalnya ikut SHDR nih. Nah, tetapi ketika kita menjalani kehidupan setelah kita hidup baru, kita selalu digoda apa yang namanya apa nih? Dosa. Sin, benar ya. Karena apa? Ketika ada orang bertobat, itu pasti yang namanya iblis pasti sering godain kita terus supaya kita jadi dalam dosa lagi. Dan di 1 Petrus 5 ayat 8 ada tulisan begini nih. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah sudah hidup dalam roh, sudah dicurahkan Roh Kudusnya, kita sudah hidup baru, ada dosa yang selalu mengintai, seperti di 1 Petrus 5 ayat 8. Nah, gimana supaya dosa ini dosa ini nggak mempan masuk ke sini lagi gitu ya? Maka dipelihara agar bertumbuh. Nah, air nih, Bapak Ibu nih ada air ini nih sama seperti Bapak Ibu lagi di lagi dirawat ya, Bapak Ibu lagi dikasih bertumbuh kan ada doa, ada firman, ada pelayanan. Nah, ini air ini adalah sarana kita untuk bertumbuh. Mungkin air ini rupa-rupanya adalah doa. Air ini adalah rupa-rupanya adalah baca firman. Nah, ketika kita berdoa, baca firman, rajin, ikut komunitas, itu sama saja supaya kita ini dipelihara agar bertumbuh. Bertumbuh melalui 4 sarana tadi itu. Ya. Menjelaskan seminar pertumbuhan lebih susah daripada SHDR. SHDR lebih gampang. Pertumbuhan itu akan sedikit lebih susah pengajarnya. Ini sedikit curcol. Oke. Nah, sekarang mengapa perlu bertumbuh? Gambarnya bagus banget nih anggurnya. Saya pengen makan aja gitu. Mengapa kita perlu bertumbuh? Agar berbuah banyak. Seperti yang dikatakan di Yohanes 15 ayat 8. Ya. Perlu dijaga semangatnya, dibersihkan dari hama atau semak, berduri, diberi nutrisi, dipupuk, dirawat. Ini relasinya adalah seperti di 1 Petrus 5 ayat 8 tadi. Ya, bahwa kita semua ini jadi supaya tanaman itu tetap bertumbuh, nggak mati, itu perlu dijaga semangatnya. Dan menjaga semangatnya itu melalui 4 pilar tadi itu. Doa, firman, ya, baca firman, komunitas, dan terakhir ikut kita pelayan. Itu. Gambarnya seperti ini. Bagaimana kita bertumbuh melalui ini. Jadi kalau kita, orang bilang hidup Kristiani. Hidup yang sesuai dengan ajaran Kristus. Kalau kita bilang hidup Kristiani. Hidup yang seturut dengan kehendak Allah. Hidup yang seturut dengan apa yang maunya Tuhan. Itu yang namanya hidup Kristiani. Dan porosnya adalah jelas, fokusnya adalah Yesus di tengah-tengah ini. Menjalaninya seperti apa? Menjalaninya adalah dengan seperti ini. Pertama apa? Doa. Oke? Kedua, baca firman. Ketiga, pelayanan komunitas. Dan goyang-goyang dia Bapak Ibu. Goyang-goyang artinya apa? Semuanya ini harus kenapa gambarnya bukan kotak gitu ya? Kenapa gambarnya bukan segitiga? Kenapa gambarnya bulat? Karena apa? Supaya masing-masing ini porsinya sama, teman-teman. Dan yang pasti adalah ketika roda-roda ini berjalan. Kok meletot ya? Ya, ketika roda-roda ini berjalan, itu semuanya atas naungan Roh Kudus. Nangkep Bapak Ibu ya? Jadi Roh Kudus ketika Bapak Ibu berdoa, firman, pelayanan komunitas, itu Roh Kudus menaungi Bapak Ibu ketika menjalankan itu. Ini sedikit perbedaan materi yang dulu pertumbuhan yang lama dengan yang baru. Yang dulu yang nggak ada ininya, nggak ada Roh Kudusnya. Nah, ini ada penambahan dari buku yang baru, gitu ya. Ayatnya sama dengan yang di bab 6 ketika kita di doa itu ngomongin Filipi 4 ayat 6 sampai 7, firman itu 2 Timotius 3 ayat 16. Komunitas itu Kisah Rasul 2:42, pelayanan itu 1 Petrus 4 ayat 10. Ya, ini Bapak Ibu nanti materinya silahkan diambil, nggak masalah. Saya sudah kirim ke Ibu Meli. Kalau nanti materi mau diambil silahkan. Selanjutnya, bagaimana kita bertumbuh. Dan Roh Kuduslah tadi yang seperti gambar ini ya, tadi ya.
Roh Kudus ini, saya bacakan. Dan Roh Kuduslah yang menjadi daya dorong daripada roda tersebut. Untuk roda dapat berputar dengan baik, maka jarinya harus sama panjang. Dengan pengertian bahwa seorang Kristiani harus menjalankan dan menghayati keempat jari-jari roda tersebut dengan porsi yang sama. Makanya saya bilang, kenapa bulat? Ya, yaitu supaya jari-jari harus sama panjang. Ya, orang Kristiani harus menjalankan dan menghayati keempat jari roda tersebut dengan porsi yang sama. Doa, firman, pelayanan, dan komunitas itu dijalankan dengan porsi yang sama. Yang mendorong siapa? Roh Kudus. Sekarang, ini dasar dari pertumbuhan rohani. Yang poin pertama adalah berpusat kepada Yesus. Kedua, mengakui dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Seperti di Roma 10 ayat 9. Percaya dan berserah penuh kepadanya. Dan poin berikutnya adalah mengikuti menjadi serupa dengannya. Seperti di bab 7 SADR. Ku mau sepertimu Yesus, diubah seperti Yesus. Karena tujuan kita adalah tadi selain ke surga, ada tujuan hidup kita adalah menjadi serupa dengannya. Oke, berpusat kepada Yesus. Ada orang seringkali lupa bahwa Yesus itu adalah sentral hidup kita. Ya, ada orang yang lupa ketika punya, ini aku pakai contoh nih Bapak Ibu ya. Orang poin 1 dan poin 2 ini aku sedikit sharing gitu ya. Ketika saya pelayanan di daerah beberapa tahun yang lalu, saya di suatu daerah gitu ya. Saya dijemput dari bandara, mobilnya mewah sekali, mobil Lexus Bapak Ibu, orang kaya yang jemput saya. Terus ketika saya masuk ke rumahnya, apa yang terjadi? Ketika saya masuk ke rumahnya, Mbak Sekar, kalau orang Katolik ada salib ya di atas apa? Di atas salib di atas pintu ada salib ya, benar ya? Wah, salibnya gede banget. Rumahnya gede banget Bapak. Tapi apa yang terjadi? Ada salib, di bawahnya ada kantong merah Mbak Sekar. Tahu kantong merah itu apa? Ayo, ada yang tahu? Yang Chinese pasti tahu. Itu adalah jimatnya. Kawi, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah poin pertama, poin kedua dilakukan oleh orang ini apa enggak? Enggak. Karena dia sudah menduakan Tuhan dan dia tidak berpusat kepada Yesus. Oke? Saya tanya dong, bro, itu apaan, bro? Dengan polosnya dijawab begini. Ya, itu supaya kekuatannya double. Wah, saya ngakak pasti bilang, wah itu supaya kekuatannya double. Yesus sama jimat jadi kekuatannya double. Nggak boleh begitu. Jadi kita harus berpusat kepada Yesus. Dan kita juga harus mengakui bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Bukan ada ilah yang lain, bukan ada Tuhan yang lain. Benar nggak? Kalau kita percaya dengan jimat-jimat, berarti ada Tuhan yang lain. Benar? Ada banyak orang Katolik, orang Kristen, ketika dia punya masalah ekonomi, dia tidak berserah kepada Tuhan. Nih, yang bawah nih, percaya dan penuh kepada dia. Tapi, coba cari jalan keluar yang lain. Dengan pergi ke dukun. Ya, pergi ke Gunung Kawi, pesugihan, dan sebagainya, supaya rezekinya lancar. Ya, Mbak Sekar ya. Gitu ya. Nah, ini salah satu contoh bahwa kalau kita mau bertumbuh, dasarnya apa? Dasarnya adalah Yesus. Sentralnya adalah Yesus. Kita harus percaya kepada Dia, harus mengakui Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita, dan kita juga harus berpusat kepadanya. Dan ujung-ujungnya, kayak firman Tuhan katakan bahwa kita itu, tuntutan Tuhan adalah sempurna, seperti Allah Bapa sempurna. Benar ya? Berarti tujuan kita hidup, tujuannya supaya pertumbuhan rohani itu supaya apa sih? Supaya kita itu mengikuti dan menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini ayatnya. Mbak Sekar boleh bacakan ayatnya? Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertobat
iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Thank you, Mbak Sekar. Ya, saya bacakan ulang. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Kita semua di tempat ini sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus sama kita, bukan? Waktu kapan? Dibaptis. Nah, karena kita telah menerima Kristus sebagai Tuhan kita, otomatis hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ada amin, Bapak Ibu? Dan tuntutan Tuhan adalah apa? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Akar tuh tahu ya, masuk ke dalam. Dan dibangun di atas Dia. Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan. Bapak Ibu, kalau orang yang hidupnya berpusat kepada Yesus, iman makin tinggi atau makin kecil? Imannya makin besar atau makin kecil? Nangkep, Bapak Ibu. Dan orang yang beriman kepada Allah, pasti tuh hatinya melimpah dengan syukur. Orang yang imannya tebal, orang yang imannya besar, Bapak Ibu, akan jarang komplain ya Mbak Sekar. Benar. Tapi orang yang, sorry to say, imannya suam-suam kuku, imannya berdoa, baca firman kalau senang, imannya kalau ikut komunitas atau pelayanan kalau lagi happy, ya itu yang bukan yang Tuhan mau. Jadi imannya itu harus, ya tadi saya bilang, iman yang bertumbuh, ya, supaya dan hatinya pun selalu mengucap syukur. Kalau orang Jawa bilang niteni, atau yang niteni ya, Mbak Sekar ya. Kalau saya niteni orang yang sering komplain sama Tuhan, mohon maaf, biasa juga kehidupan doa, kehidupan baca firman dan sebagainya juga kacau. Coba perhatikan, Mbak Sekar, benar nggak? Kalau orang yang sering banget komplain sama Tuhan, tahu ya komplain sama Tuhan, Tuhan kenapa saya begini Tuhan, kenapa suami saya begini Tuhan, kenapa istri saya begini Tuhan, kenapa saya nggak punya duit Tuhan, gitu ya. Biasanya relasinya sama Tuhan itu cuma apa? Tawar-tawaran. Gitu. Mohon maaf. Relasi yang tawar-tawaran, happy, apa kalau misalkan lagi happy, yaitu menyenangkan Tuhan gitu ya. Tapi ketika lagi stres, lagi banyak masalah, Tuhan disalah-salahin. Kenapa butuh? Kenapa Tuhan? Nah itu. Hidupnya nggak berpusat kepada Yesus. Selamat malam Bu Wiwin, ada senior saya nggak enak nih kalau ada senior nih. Nah, terus ini, Bapak Suci Fransiskus juga ingatkan kita semua. Saya bacakan. Hidup kita haruslah berpusat hal yang utama, yaitu Kristus. Semua hal lainnya adalah yang kedua. Tuh, saya ulang ya. Jadi, hidup kita haruslah berpusat pada hal yang utama, yaitu siapa? Kristus. Semua hal lainnya adalah yang kedua. Kata-kata Paus Fransiskus itu menohok banget, ya, bagus banget. Jadi contohnya, kalau Kristus nomor 1, berarti makan enak nomor 2 ya Mbak Sekar. Kalau Kristus nomor 1, berarti, ini paling simpel nih. Hari Minggu itu banyak waktu kondangan ya Mbak Sekar ya. Benar ya, kalau kondangan tuh hari Minggu biasanya. Nah, pertanyaan saya adalah, Mbak Sekar nih, ada kondangan jam 7 malam. Biasa Mbak Sekar misanya jam 7 malam nih. Mbak Sekar milih kondangan atau misa? Berat nih pertanyaannya, bro. Nah, ini pertanyaan yang gampang tapi susah dijawab gitu ya. Mbak Sekar biasa kalau misa jam 7 malam gitu ya. Dan ternyata ada sahabatku menikah, kondangan, wah mesti pesta gitu ya. Pertanyaannya, datang kondangan atau misa? Kalau saya jawabannya adalah dua-duanya. Bisa dong kondangan jam 7, misanya pagi. Benar? Dua-duanya kita bisa. Nah, itu contoh. Tapi di sini intinya adalah Kristus itu yang pertama, ke gereja itu nomor 1. Yang lain itu kedua. Nangkep. Bapak Ibu ya. Jadi iman Kristiani berarti berpusat kepada Kristus, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, dan bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ya, di Roma 10 ayat 9 saya bacakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan
dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bapak Ibu pengen diselamatkan nggak? Syaratnya apa? 1, mengaku dengan mulut lu bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu 1. 2, percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dia ini Yesus, Allah di sini Allah Bapa. Maka kamu akan diselamatkan. Poinnya adalah kita percaya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa, maka kita akan diselamatkan. Oke. Nah ini. Tolong bacakan Mbak Sekar Yohanes 5 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Orang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Poinnya adalah kalau Bapak Ibu enggak melekat kepada sang pokok anggur, nangkep, maka kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya garis bawahi, kalau Bapak Ibu tidak melekat kepada pokok anggur, maka Bapak Ibu enggak akan punya yang namanya buah-buah rohani ini. Amin, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus melekat kepada pokok anggurnya, yaitu Yesus. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ya, kalau dia di luar, dia nggak akan berbuah banyak. Intinya seperti itu. Oke, saya sampai jam berapa Mbak Sekar? Sampai besok ya. Sampai besok. Oke, 15 menit lagi. Ya, berbuah adalah hasil melekat kepada Kristus. Ada gambarnya. Aku kalau ngajar, kalau lebih enak pakai step-step seperti ini ya, pakai gambar ya. Pertama, Bapak Ibu setelah SHDR nih, ya dipanggil untuk bertumbuh dan berbuah. Bapak Ibu ikut seminar pertumbuhan ini dipanggil Tuhan supaya apa? Bertumbuh dan berbuah. Oke, poin kedua, kalau sudah mau bertumbuh dan berbuah, supaya bisa bertumbuh dan berbuah, harus melekat sepenuhnya kepada siapa? Pokok anggur, yaitu Yesus. Dan apabila kita sudah melekat kepada Yesus, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk berbuah. Buahnya apa? Buahnya ini, memberi hidup kita kepada sesama dan mengambil bagian di dalam karya keselamatan Allah. Poin yang terakhir adalah ujung-ujungnya. Seperti di Yohanes 4 ayat 14. Kita diminta untuk menjadi sumber air hidup bagi orang-orang lain. Saya bacakan ayatnya. Barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia enggak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi Tuhan cuman kasih kita apa? Sekali doang. Apa? Dibilang ini, air yang akan kuberikan kepadanya. Jadi Tuhan memberikan modalnya ya. Air yang pertama jadi apa? Jadi mata air. Bapak Ibu. Supaya apa? Terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, waktu pertumbuhan yang buku yang lama nggak pernah nih ngomongin sakramen, bener ya? Bapak Ibu, sakramen Ekaristi itu apa sih? Ekaristi itu sakramen persatuan dengan Kristus. Bapak Ibu tinggal baca Yohanes 6 ayat 56. Ya. Ekaristi juga di dalam Katekismus Gereja Katolik itu 1374 sampai 1375. Itu ada dibilang bahwa sakramen itu kehadiran Yesus. Dan terakhir, Ekaristi adalah sakramen persatuan umat dalam tubuh Kristus. Nanti terakhir saya minta waktu untuk tampilkan video mengenai sakramen Ekaristi. Ya, nanti terakhir. Kehadiran Yesus dalam sakramen Ekaristi. Saya bacakan. Ya, di Yohanes 6 ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi yang namanya sakramen Ekaristi itu adalah persatuan kasih yang lebih mendalam dan penuh. Saya kalau bawain tema Ekaristi di 1 jam sendiri lebih. Ya, ada beberapa yang sudah tahu kalau saya ngajar Ekaristi seperti apa. Saya nggak akan bahas lebih detail. Saya cuma mohon maaf, semoga tidak ada yang kesinggung. Semoga.
tapi saya selalu mengkritisi ini. Waktu awal-awal pandemi dan orang-orang disuruh misa online, jawabannya apa? Aduh, nggak enak nih misa online. Bener ya, Mbak Sekar ya? Ya, wah nggak enak misa online. Aduh, nggak kelihatan feel-nya, nggak bisa menyantap tubuh Kristus. Benar? Ya kan? PD juga, waduh PD online, waduh nggak enak banget, cuma satu arah dan pokoknya komplain ketika gereja memperbolehkan semuanya online, termasuk misa online. Selama 2 tahun pandemi, setelah 2 tahun apa yang terjadi? Ketika sudah diperbolehkan untuk misa, jawabannya apa? Aduh, takut ketularan, COVID lagi naik-naiknya. Tetapi mall rame, Mbak Sekar. Benar? Pergi ke mall mana rame. Orang liburan ke Bali, orang liburan ke luar negeri dan sebagainya. Tapi suruh ke gereja, suruh misa, jawabannya takut ketularan COVID. Tema ini persis banget kalau Bapak Ibu ikut BKSN yang pertama, benar? Harapan terhadap mentalitas gereja palsu, benar Bapak Ibu ya? Mohon maaf, sedikit sekeras saya ngomong bahwa orang-orang seperti itu seperti orang-orang Israel yang disinggir sama siapa? Amos. Ya, Bapak Ibu tahu ya, Amos itu menyindir orang-orang Israel yang dibilang mentalitas keagamaan palsu. Seolah-olah mereka itu suci, padahal mereka menyembah berhala. Ya, di dalam materi yang pertama juga dibahas seperti orang-orang Farisi, kelihatan suci, kelihatan kudus, tapi sebenarnya, mohon maaf, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sedikit saya keras ngomong ini, karena apa? Sekarang banyak banget orang yang disuruh misa, jawabannya apa? Aduh, nggak enak, udah kebiasaan. Kalau misa online kan enak, bangun tidur, belum gosokin pakai daster, tinggal duduk di depan TV. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita sudah bertumbuh dalam Kristus, maka yang namanya sakramen Ekaristi itu, Bapak Ibu tahu kan, sakramen Ekaristi adalah itu puncak kehidupan gereja. Kenapa? Ketika kita merayakan Ekaristi, kita tuh lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam diri kita. Saya sedikit sharing. Selama setahun lebih waktu pandemi, kita nggak bisa misa, benar Mbak Sekar? Puji Tuhan saya dikasih kesempatan untuk misa saudara saya, sepupu saya itu menikah dan kebenaran saya jadi lektor. Boleh terima hosti dong Mbak Sekar. Ketika saya menerima hosti itu, saya menangis Bapak Ibu teman-teman. Kenapa? Saya merasakan ada persatuan yang luar biasa sama Tuhan. Yang mungkin selama setahun lebih kita nggak alami itu. Kan ada doa komuni batin. Sorry itu saya. Doa komuni batin itu beda Bapak Ibu dengan kita menyantap tubuh Kristus. Oke. Mohon maaf, sedikit keras. Sebagai refleksi buat kita, apakah saat ini kita masih nyaman dengan zona nyaman kita misa online? Oke. Atau saya minggu lalu pelayanan di Cikarang, ya sepi banget PD-nya, cuma berapa orang, 15 orang, masih hybrid. Saya tampil di mimbar, kata-kata pertama saya jauh-jauh dari Jakarta ke Cikarang loh, onsite. Ayo Bapak Ibu minggu depan datang yuk onsite. Masa saya bela-belain jauh-jauhnya saya mau datang onsite. Masa Bapak Ibu yang sama-sama di Cikarang maunya di YouTube sama online. Nancep ya Bapak Ibu ya. Nah ini refleksi buat kita. Kalau orang yang mau bertumbuh nggak akan seperti itu. Amin. Nah ini sakramen Ekaristi. Kedua yang saya mau bahas adalah sakramen berikutnya adalah apa? Ekaristi adalah sakramen kehadiran Kristus. Ini di KGK 1374 sama KGK 1375. Jadi real, substansial, bahwa rupanya benar-benar rupanya cuma roti dan anggur, tapi itu sebenarnya adalah Tuhan, tubuh Kristus dan darah Kristus. Dalam ini sakramen Ekaristi itu terjadi perubahan ya, dari roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya. Selain sakramen Ekaristi, ada sakramen tobat. Ada berapa banyak Bapak Ibu yang rajin sakramen tobat. Kemarin saya belum lama sakramen tobat gara-gara anak saya komuni pertama. Anak komuni pertama orang tuanya sakramen tobat, gitu ya. Ada orang bilang sakramen tobat itu setahun berapa kali sih? Ada orang bilang 1 kali, ada yang bilang 2 kali. Jawabannya adalah sakramen tobat itu menurut Katekismus Gereja Katolik minimal 1 tahun.
Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah sampai 2 kali sebenarnya, minimal 1. Tapi minimal 1 kali pun belum tentu kita mengaku dosa. Nah, saya coba bahas. Sebenarnya di dalam proses sakramen tobat itu adalah bukti cintanya Tuhan lu sama kita. Dan selanjutnya, sakramen tobat itulah anugerah pengampunan yang tidak terbatas. Oke? Ada sarana rekonsiliasi. Kalau ada sakramen tobat itu sarana rekonsiliasi kita berdamai dengan Tuhan. Sakramen penyembuhan rohani. Dan di 14:23, 14:24 ya ini. Hari ini banyak banget ya pengajaran mengenai katekismus ya. Jadi di Katekismus Gereja Katolik 14:23, 14:24 jadi dinamakan sakramen tobat, disebut juga sakramen pemulihan, disebut juga sakramen pengakuan, disebut juga sakramen pengampunan, dan di situ ada sakramen perdamaian. Slide ini nanti Bapak Ibu ambil silahkan. Ya, intinya adalah sakramen tobat itu adalah perdamaian kita dengan Tuhan. Intinya adalah ada pengakuan dosa kita. Intinya adalah pengampunan dari Tuhan. Dan intinya lagi adalah ada pemulihan. Oke. Selanjutnya, ada yang namanya sakramen penguatan. Aku mau tanya nih Mbak Sekar, tolong ya, karena di depan saya cuma ada Mbak Sekar doang. Ketika sakramen ketika pencurahan Roh Kudus Mbak Sekar, apakah itu menggantikan sakramen? Kan sama-sama Roh Kudus kan? Beda ya. Jadi tetap. Jadi yang namanya pencurahan Roh Kudus yang Bapak Ibu alami ketika hidup baru di sesi kelima itu tidak sama dengan sakramen penguatan. Oke, Bapak Ibu, walaupun sama-sama lambangnya Roh Kudus, benar? Nah, sakramen penguatan itu sebenarnya sakramen peneguhan, sakramen pengutusan, sakramen penerimaan, ya, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Waktu zaman saya sakramen penerimaan kuasa Roh Kudus. Waktu saya dulu, waktu SMP saya menerima sakramen imamat, bukan sakramen imamat, mohon maaf Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu masih dengar ya saya ngomong ya. Sakramen penguatan gitu ya. Itu sama Bapak Uskup sedikit ditampar. Oh ya, Mbak Sekaria ditepok pipinya. Gitu. Itu tanda apa? Supaya kamu kuat sebenarnya. Ya, itu sebenarnya mungkin Bapak Ibu baru realize kenapa sih Bapak Uskup kalau lagi sakramen penguatan tuh nepok pipi kita. Itu sebenarnya tanda supaya kita kuat. Seperti ini. Ya. Ini sakramen penguatan. Ya, di KGK 1303, Bapak Ibu bisa lihat. Ya. Hasilkan pertumbuhan dan pendalaman rahmat baptisan. Menyatukan lebih teguh dengan Kristus. Terus ada anugerah-anugerah atau karisma Roh Kudus. Terus mengikat lebih sempurna kepada gereja. Ya, intinya adalah sebenarnya sakramen penguatan itu menguatkan kita oleh Roh Kudusnya. Dan poin berikutnya adalah menyempurnakan rahmat baptisan. Saya ulangi, menyempurnakan rahmat baptisan. Ketika kita sudah disempurnakan mengenai rahmat baptisan, maka kita akan mengakar lebih kuat. Kita akan lebih erat lagi bergabung dengan Kristus. Memperkuat hubungan kita dengan gereja. Terus kita juga ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan gereja, Bapak Ibu ya. Mohon maaf, ketika Bapak Ibu sudah diberikan sakramen penguatan, jangan cicing wae atau cicing wae. Jangan diem aja, nggak mau aktif dalam pelayanan di gereja. Ya, terus Bapak Ibu juga bisa memberikan kesaksian iman dengan perbuatan dan perkataan kita. Oke, PKK. PKK itu salah satu sarana supaya kita bertumbuh. Ya. Survei membuktikan bahwa ternyata gerakan pembaruan karismatik Katolik, Bapak Ibu, itu sebagai cikal bakal orang pelayanan, benar nggak? Coba perhatiin. Ketika orang habis ikut SHDR, pasti dia bertumbuh dan dia mau pelayanan. Nah, makanya saya happy banget bahwa ternyata PKK itu menjadi sarana orang bertumbuh di awal. Mungkin dia pelayanan bukan pelayanan di PDKK doang. Setelah ikut SHDR, jadi lektor, ikut CAP, banyak Bapak Ibu ya banyak yang ikut CAP, terus apa lagi? Ikut lektor, ada yang jadi prodiakon. Nah, itu sebenarnya awalnya ketika dia mengalami cinta Tuhan ketika dia SHDR. Jadi, sarana bertumbuh yang luar biasa PKK. Nah, ini. Ketika Bapak Ibu sudah ikut PKK, biasanya itu tadi hidup dalam roh, semangat doa, semangat baca kitab suci, pelayanan,
ikut sakramen, persekutuan, dan evangelisasi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika Bapak Ibu bertumbuh juga butuh yang namanya mentor. Ya, ini jadi ada perempuan, ada ibu-ibu lagi sama pastor. Ya, sebenarnya nggak boleh nih. Ya, karena banyak sekali ibu-ibu muda ya akhirnya pastornya kebablasan. Ini bercanda Bapak Ibu ya. Ini di gereja lain, di paroki lain gitu ya. Nah, ya kalau bisa kalau mentor itu segender lah gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi saya juga kadang-kadang kasihan romo-romo muda yang ganteng-ganteng itu suka digodain sama ibu-ibu muda gitu ya Bapak Ibu ya. Nggak, ini bercanda Bapak Ibu ya. Kalau bisa kita punya mentor yang lebih dewasa dalam kehidupan secara rohani kita ya, boleh imam, boleh suster gitu ya, boleh pewarta, boleh pengajar dan sebagainya. Yang penting lebih dewasa secara rohani. Kenapa sih kita butuh dibimbing? Ya ini karena keterbatasan pandangan kita, pengertian pribadi kita. Terus satu lagi, sering kali kita sombong. Ini bahaya gitu. Kalau orang yang nggak dibimbing, contoh orang yang baru bertumbuh di awal-awal, contoh yang baru dapat karunia berbahasa roh aja tiba-tiba dia bahasa roh kemana-mana. Kalau dia nggak ada bimbingan gitu ya, dalam pertemuan lingkungan tiba-tiba doa aja pakai bahasa roh. Wah, jangan Bapak Ibu ya. Ini jadi perlu dibimbing karena kesombongan rohani itu akan terus ada dan terus ada ketika orang ini nggak dibimbing gitu ya. Maka perlu dibimbing. Nah, poinnya itu. Nah, contoh dalam Alkitab kita bisa lihat. Samuel muda itu punya pembimbing yang namanya Elia. Samuel itu dibimbing sama Elia. Saulus itu dibimbing sama Ananias. Ketika dia bertobat pun berubah jadi nama jadi Paulus. Dan Barnabas terpanggil untuk menjadi pendampingnya Paulus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sudah selesai? Ya. Saya cuma mau boleh sedikit ya share video sebentar mengenai. Jadi kan saya janji mau sharing video mengenai Ekaristi. Sebentar. Saya belum pernah bawakan ini makanya sebentar. Saya belum pernah bawakan ini di PD Kalvari, makanya saya mau tampilkan. Sebenarnya kalau Bapak Ibu lagi Ekaristi lagi ada di mana sih? Sebentar ya. Sedikit videonya sebentar kok. Kelihatan nggak? Kelihatan? Terlihat, Bro. Hah? Kelihatan gambarnya? Kelihatan. Oke, kelihatan gambarnya. Ini memang saya masih freeze. Kelihatan ya, saya mulai. Suaranya jelas kedengeran nggak nih? Kedengeran ya? Kedengeran. Ini ada seorang anak muda yang lagi masuk ke gereja, dia bingung intinya. Kita lihat bareng-bareng, semoga ini berkenan sebagai pendalaman kita mengenai bertumbuh di dalam Ekaristi. Aduh. Emang ada aja ya. Kalau ada sesuatu tuh iblis tuh suka banget gitu ya. Bentar. Sudah kelihatan? Kelihatan, Bro. Ya? Kelihatan. Kalau saya lihat video ini, saya selalu merinding, Bapak Ibu. Coba perhatikan. Jadi ada anak muda masuk ke dalam gereja, dia bingung apa yang terjadi dalam gereja, dalam misa.
And so with the angels and all the saints, declare your glory. As with one voice we proclaim, Kudus, kuduslah Tuhan. the body and blood of our Lord Jesus Christ. Tambah bingung anak muda ini, apa yang terjadi gitu ya. Kok dia bisa melihat ada banyak malaikat gitu ya. Took bread and giving thanks, broke it. Pastornya berubah jadi siapa? Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you. Coba lihat ke atas Bapak Ibu apa yang terjadi. Darahnya tercurah Bapak Ibu ya. Darahnya masuk ke mana? Masuk ke anggur. My Lord and my God. Saya mau tanya, berarti kalau kita lagi misa, kita lagi di mana Bapak Ibu? Saya tanya, ketika kita lagi misa, kita lagi di mana? Kok ada yang bisa jawab? Surga. Pelan banget jawabannya. Di rumah Ada Bapak. landasan, ya, ada landasan. Kenapa saya bilang kalau kita lagi misa itu kita lagi di surga? Bapak Ibu pernah baca kitab Wahyu? Harusnya tadi saya lupa, saya harusnya buka deh. Kitab Wahyu itu cerita mengenai Rasul Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos, diajak ke surga, Mbak Sekar. Nangkep ya. Dan di kisah, jadi Bapak Ibu coba nanti tes, baca kitab Wahyu, cari kata-kata Tuhan kasihanilah kami, cari kata-kata kudus, kuduslah Tuhan, cari kata-kata anak domba Allah, cari kata-kata piala, darah, kurban berdarah, jubah, itu semua ada di mana Mbak Sekar? Yang saya bilang tadi. Ekaristi, benar? Berarti ketika kita lagi misa, itu kita lagi berada di surga. Kenapa sih bilang lagi berada di surga? Karena tadi bilang apa? Kitab Wahyu itu suasana di surga, Mbak Sekar. Dan ketika di dalam kitab Wahyu itu banyak sekali kata-kata tadi itu, Tuhan kasihanilah kami, kudus kuduslah Tuhan. Makanya tadi ada gambar, ada video yang begitu bagus, film begitu. Kalau kita lagi misa, kita lagi di surga. Semoga dengan tadi nonton video tadi, Bapak Ibu yang sering kali misa online, ya, sedikit mengkritisi lagi. Yuk datang misa ke gereja, kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Ada amin Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga nggak telat. Amin. Suaranya hilang Mbak Sekar. Suaranya hilang Mbak Sekar. Bapak Ibu,
sebelum kita masuk ke dalam kelompok, dipersilakan kepada Bu Feby selaku koordinator PDPKK Kalvari untuk menyampaikan pengumumannya, Ibu. Terima kasih Mbak Sekar. Shalom Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bro Alek yang pada malam hari ini telah membawakan, wah sungguh luar biasa Bro Alek. Saya tadi sama dengan Bro Alek bilang merinding ya. Jadi saya makanya tadi nggak bisa menjawab dan sepertinya bagaimana rasanya nggak bisa lagi mengucapkan sungguh takjub dan gimana rasa hati pada saat melihat tadi malaikat-malaikat seperti itu. Hari ini pengajaran dari Bro Alex sungguh luar biasa, hidup Kristiani yang bertumbuh. Bapak Ibu, kita akan kembali lagi besok Rabu dengan tema yang lebih seru lagi, yaitu di sesi kedua yang bertemakan bertumbuh dalam doa, yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Iren Sheila. Sedikit kami sampaikan kegiatan PDKK selama sebulan. Di setiap hari Rabunya PDKK selalu ada kegiatan dan pelayanan. Kami PDKK Kalvari biasa melaksanakan PD online. Kami masih online Bro Alek karena gereja kami dalam pembangunan, tapi kami akan usahakan dalam tahun ini sekali akan untuk offline PD-nya. Jadi untuk PD online di Rabu kedua dan Rabu keempat. Di Rabu pertama kami ada doa syafaat, dan di Rabu ketiga kami ada kombas. Bagi Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, kami juga menghimbau atau menginginkan untuk bisa bergabung di setiap hari Rabunya. Terutama di Rabu bulan Oktober September sampai Oktober kita akan terus bersama ya untuk mengikuti seminar pertumbuhan ini. Untuk tim PD Kalvari setelah acara ini selesai dimohon untuk tidak live dulu. Demikian pengumuman dari saya, Mbak Sekar, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Feby. Tadi mungkin suara saya terputus ya. Terima kasih Bro Alek atas pelayanannya. Kiranya berkat semakin bertambah-tambah bagi keluarga Bro Alek, bagi pekerjaan Bro Alek dan pelayanan Bro Alek. Bapak Ibu berkenan menyalakan kamera supaya kita bisa foto bersama sebelum kita memasuki kelompok lebih kecil lagi. Mbak Sofi boleh dipandu untuk foto bersamanya. Baik, Bapak Ibu, mohon kesediaannya untuk saya mengambil foto 2 kali. Mungkin ada yang belum open kamera, bisa open sebentar. Oke, saya pandu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Bapak Ibu senyum semuanya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, rekan muda dan Mbak Sofi. Kita percaya kita semua yang ada di sini sangat terberkati dengan pengajaran yang kita terima pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, rekan muda, kita membagikan berkat melalui persembahan. Silakan Sis Wiwi. Luar biasa pengajaran disampaikan oleh Bapak Alex, sungguh menguatkan kami. Tinggallah di dalam Tuhan dan kita akan bertumbuh dan berbuah. Sekarang Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami. Semoga persembahan kami yang tidak seberapa ini dapat membantu PDPKK Kalvari untuk semakin berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berikan persembahan kasih kita. Engkau membentuk kami, dan kami siap dan kau pakai untuk menjadi perpanjangan tangan di sini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu,
Terima kasih Bapak Ibu, rekan muda atas berkatnya, kiranya berkat selalu berlimpah dalam keluarga Bapak Ibu, pekerjaan Bapak Ibu, dan pelayanan Bapak Ibu. Bapak Ibu, selama 15 menit ke depan kita akan saling membagikan sharing yang kiranya akan semakin meneguhkan bagi teman-teman kita, bagi kelompok kita, sambil sekarang dari tim multimedia akan membagi dalam kelompok. Berikut pertanyaan yang dapat kita bagikan dalam kelompok kita. Yang pertama, bagaimanakah relasi Anda dengan Yesus selama ini? Apakah Yesus telah menjadi pusat dalam kehidupan Anda selama ini? Adakah pengalaman iman yang pernah Anda alami yang menguatkan keyakinan Anda bahwa Yesus sungguh hadir di dalam hidupmu? Dan pertanyaan kedua adalah, bagaimanakah pertumbuhan rohani Anda selama ini? Apakah Anda merasakan keseimbangan yang cukup baik antara hidup doa, membaca firman Allah, komunitas, dan pelayanan? Dari tim multimedia, silahkan membagi kelompoknya. Bapak Ibu tinggal nanti accept aja. Nanti setelah sharing kelompoknya, pertanyaannya kalau lupa di screenshot aja, takutnya lupa gitu ya. Iya, saya akan foto, Bro. Saya bagi di grup. Oh ya udah, oke deh. Iya, ada grup ini. Iya. Mari, Bapak Ibu, ini sudah mulai kelompoknya, bisa di accept dan multimedia mungkin bisa membantu untuk masuk ke kelompok. Nanti setelah 15 menit kita kumpul lagi ke main room untuk doa penutup. Dari tim multimedia bisa membantu untuk masuk dalam kelompok. Kak Ledi bisa gabung di kelompok 4, Kak Ledi. Sambil menunggu dimasukkan oleh tim multimedia, mungkin Bapak Ibu bisa masuk. Masuk sendiri ya Bu ya, ke ruang diskusi. Atau gimana? Kan ada room 1, room 2, room 3, sampai 8.
lagi di-assign oleh multimedia, Kak, dalam proses masuk ruangan. Sudah ada beberapa yang mulai masuk ruangan, kita tunggu saja dimasukkan oleh multimedia. Mbak Sekar, Iya, Bapak. apa Pak Ponidi hadirkah malam ini? Hadir, Bapak. Pak Julius Ponidi ada beliau, Bapak. Saya di room 7, tidak ada yang masuk. Ini lagi dikirim ke... Sejak tadi, saya hadir sejak tadi jam 19. Wah, lagi dikirim ke ruang 7, Pak. Ya, boleh. Iya. Monggo diklik join-nya, Pak Nirbito sama Pak Julius. Enggak, undangan tadi sudah masuk, tapi saya keluar lagi, Mbak. Coba dikirim lagi ya. Ya. Iya. Belum, Mbak Sekar, belum masuk saya. Malam Bapak Ibu, semoga tadi jelas ya. Mohon maaf sekali lagi, saya tadi nggak nyangka hampir 3 jam dari kantor sampai rumah. Luar biasa macetnya. Nggak apa-apa bro, jelas kok tadi. Bagus. Apalagi pakai video tadi ya. Iya, keren. Jadi saya sengaja tampilkan itu biar gregetnya dapat. Dapat banget. Pak Nir sama Tante Feby udah dimasukin ke board, belum bisa join. Saya belum masuk tuh tadi juga sudah bisa, tapi kok keluar sekarang lagi. Iya. Tolong di-invite lagi aja, Mbak.
Jadi supaya bisa join lagi, Sofi. Soalnya kalau udah di-invite nggak bisa di-invite lagi nih. Loh. Coba diklik itu. Diklik ya, Mas. Diklik masing-masing di bor. Nggak ada tuh, Mbak. Tadi ada sih, sekarang kok malah hilang. Breakout room itu di bawah. Biasanya kalau di laptop, kalau di HP Di laptop nih. kiri ya. Sebelah kiri ya. Tadi Iya. sudah itu. Tadi ada, sekarang kok. Oh, iya Pak Nir. Pak Nir kalau pakai HP, Bukan, klik yang- saya pakai laptop. Nah, pakai laptop tuh Mbak Sofi dia. Aku masuk ya room 2 ya. Tante Wiwi udah bisa. Aku belum bisa, Sofi. Oh, ini aja deh. Soalnya kalau udah diundang nggak bisa diundang lagi. Tadi aku udah 2 kali masuk, Mbak. Oh, Tapi oke. masih belum ada. Kak, saya kelihatan kucel ya. Belum apa, bener-bener baru sampai rumah tadi Pak. Laptop pun udah saya buka di mobil sebenarnya. Saya udah join dari mobil tadi itu. Wah, luar biasa, Bro. Jadi saya lagi sembari nyetir. Tadi saya udah pakai alternatif kalau sampai saya nggak bisa share screen di mobil, saya setir sambil bawain gitu loh. Tadi udah minta tolong untuk share screen-nya. Tapi hari ini memang luar biasa sih Pak Nurbito, beneran. Luar biasa ya. Aduh, nggak tahu ya Jakarta macetnya Iya. luar biasa. Hujan masalahnya tadi Pak. Ya, sempat macet karena hujan tadi ya. Iya. Balik ya. Balik. Iya, bener-bener. Tapi puji Tuhan tadi luar biasa juga. Kita semua mendapatkan penyegaran lagi. Tapi tadi juga apa ya? Saya juga bawain nggak terlalu lama kan, tadi saya cuma 35 menit, ya. Betul. Mungkin ada tambah video jadi 40 menit lah. Betul, ini pengajaran baru yang di CCR yang lalu nggak ada ya? Nggak ada, pertumbuhan yang dulu nggak ada Pak, sesi ngomongin sakramen, ngomongin keempat roda-roda itu harus ada daya dorongnya yaitu Roh Kudus, nggak ada ngomong gitu kan? Iya, iya. Iya. Rodanya sih ada, cuman rodanya ada tapi nggak ada Roh Kudus ya kan? Iya. Tuh, jadi ini buku yang baru seperti itu sih, Pak Nir. Ya. Shalom Bu Meli, mohon maaf ya untuk kekurangannya. Tadi nyampainya ngepres banget tadi itu pas-pasan ya. Pas kelar penyembahan itu benar-benar jadi gini. Saya lewat jalan pintas, ternyata di jalan pintas itu ada orang meninggal. Jadi saya putar balik tadi. Iya. Serba nggak kebeneran ya tadi deh, beneran. Saya mau lebih pas cepat, kok. Tapi tadi pas banget. Iya, enggak. Untuk naik ke atas. Tadi itu saya cuma minta waktu untuk naik ke atas untuk naruh laptop gitu di atas. Saya ada ruangan sendiri buat Zoom. Jadi pas kan, nggak usah di mobil. Nggak usah, nggak apa-apa sih. Kalau di mobil kan nanti nggak kelihatan muka saya juga yang ganteng ya. Apa-apa Pak, Bro Alex. Terima kasih banyak. Jelas ya. Jelas. Terharu. Apalagi misa online. Terus nggak pernah komuni yang pertama. Aduh, rasanya seperti nggak tahu deh. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Iya betul. Jadi aku sengaja tadi, karena sampai saat ini masih banyak orang yang lebih nyaman misa online. Ada beberapa orang-orang yang saya bingung. Misa online, misa ke gereja takut, tapi ke mall berani, gitu kan. Mall kan rame. Ya. Halo malam Pak Nir. Malam Bu Meli. Benar, Bro Alex, tadi malam tuh pendalaman kitab suci itu iya kan tema pertama kan? Iya, topik yang hangat tentang orang yang nyaman dengan online, tapi juga ketidakpuasan dengan online juga gitu. Wah, ramai tadi malam. Mentalitas agama palsu kan? Iya. Semalam juga saya bawain Pak mengenai itu. Makanya saya rada hafal ya, Amos mengkritisi bangsa Israel. Ya. Sebenarnya bangsa Israel itu sama kayak orang Farisi di Perjanjian. Itu persis tadi kata Bro Alex cerita ada teman yang itu Katolik tapi ada jimatnya kan bersama ke Gilgal atau ke Berseba itu kan. Betul. Itu ke daerah tempat penyembahan berhala ya. Iya. Tapi
Bro Alex, itu kan kalau orang Tionghoa bilang itu budaya dan itu semacam fu dari Tuhan, rezeki gitu maksudnya. Mbak, itu sebenarnya Gunung Kawi yang waktu itu saya. Oh, Gunung Kawi. Bukan dari wihara. Bu Novi, Mbak Sofi. Iya, Pak. Belum ya? Kasih saya dengan Pak Julius, kasihan tuh beliau sudah mulai. Gimana? Bisanya join sendiri, Pak, soalnya saya sudah undang, nggak bisa diklik lagi. Ya, itu sendiri, Oke. Ini Pak Ponidi, Pak Julius bisa, Coba. Pak. Udah berempat aja, Pak Nir. Ya, mungkin di sini nggak apa-apa. Ya udahlah, dia di sini aja ya. Iya, di sini aja. Malam, aja. Pak. Ya. Pak Ponidi. Selamat malam, Pak Julius Ponidi. Bang nggak denger. Sinyal ya. Sinyal. Ya, beliaunya di Ambarawa sih. Oh, gitu. Ambarawa, Semarang. Wah, luar biasa ini ya, dari Ambarawa. Pak Julius, mic-nya mohon di unmute. Oh iya, selamat malam. Malam, Pak Julius. Berkah dalam. Ya, saya dari Ambarawa ini. Dekat Kerep dong, Pak. Iya, sekitar 1,5 kilometeran dari enak GMKA. Saya dekat gereja Jago itu. Iya. Enak ya Pak, suasana di Ambarawa ya Pak ya? Ya puji Tuhan. Dingin-dingin damai. Gimana Pak, tadi penjelasannya ada pertanyaan nggak Pak? Apakah kurang jelas atau gimana? Ya, itu bagus banget bagi saya karena saya memang apa ya, dari hal-hal kayak gitu itu merasa haus, merasa lapar gitu untuk pengetahuan tentang iman seperti itu. Jadi ini mengikuti ini saya senang banget. Ini saya dapat info dari teman gitu. Jadi maka saya berusaha ikut. Itu bagus banget tadi Pak Alex. Terima kasih banget. Ini sungguh luar biasa bagi saya. Itu. Thank you Pak. Thank you. Iya. Kalau sesuai dengan pertanyaan sharing tadi Pak, gitu ya. Dari doa, firman, komunitas, sama pelayanan tuh kira-kira Bapak sudah ikut yang mana Pak? Gitu. Kan tadi kan dibilang bertumbuh itu dengan 4 pilar tadi itu ya Pak Julius ya. Nah kira-kira Pak Julius saat ini sudah jalan yang mana gitu ya Pak? Gitu kurang lebih. Iya. Pasang surut Pak. Pasang surut ya. Saya nyoba, iya. Dalam kondisi beraneka macam dinamika hidup. Kadangkala ya maaf saja ya. Saya kan itu aktif gereja itu memang sejak kecil karena saya dibesarkan di gereja di tembok biara Yesuit itu lalu ya sering kiprah, sering melaksanakan pelayanan itu sejak kecil dari misdinar bahkan melayani pelayanan di gereja, tetapi suatu saat saya mengalami masalah dan musibah. Saya jujur, saya protes kenapa harus saya gitu. Tuhan tidak memperhitungkan dari apa yang sudah saya berikan, apa yang sudah saya lakukan begitu. Ya. Tetapi puji Tuhan melalui tangan-tangan kasih Tuhan Yesus, melalui orang-orang kasih itu saya bisa untuk kembali lagi untuk bersyukur bahwa apa yang kami alami ini suatu proses. Kadangkala memang harus mengalami itu. Jadi saya mikirnya tidak harus enak terus. Jadi harus mengalami hal yang melalui perjuangan, keprihatinan, melalui harus lewat lubang yang harus saya lewati itu.
itu benar-benar mengasihi keluarga saya seperti itu. Namun kadangkala jujur ini lagi ya, saya senang devosi ke Bunda Maria, tempat-tempat ziarah. Dalam hal-hal tertentu saya agak fanatik. Mudah-mudahan ini minta apa ya, pengetahuan, bimbingan pada Pak Alek atau Bapak Ibu semuanya. Dalam hal tertentu, ketika saya butuh banget, misalnya ya, saya butuh novena. Padahal saya itu dekat Gua Maria Kerep, bisa sewaktu-waktu. Hanya 1,5 jam, motoran bisa 5 menit nyampe. Tetapi saya justru lebih senang ke Sendang Sono itu. Nah, ya ini gimana ya? Bahasanya itu mantep gitu. Nah, puji Tuhan itu dari sekian ujub yang saya sampaikan kepada Tuhan Yesus melalui Bunda Maria itu terkabul gitu. Ini saya novena itu mulai tanggal 24 Agustus yang lalu selesai tanggal 1 September lah, hari ke-7 tanggal 30 itu ujub saya tercapai. Itu puji Tuhan, ini salah satu di sekian ujub yang saya sampaikan itu. Nah, ini enggak tahu gimana kesan atau pesan nasihat untuk Bapak Ibu semua, terutama Pak Alek yang sungguh luar biasa tadi untuk memberikan pengalaman imannya kepada saya khususnya. Gitu Pak, terima kasih sementara. Pak Julius, itu bukan fanatik sebenarnya, itu nyaman ya. Oh gitu ya. Nyamannya gitu ya. Tapi gini Bapak Ibu, aku cuma mau bilang, Bapak berdoa di rumah, di Sendang Sono, di Kerep, di mata Tuhan sama nggak sih sebenarnya? Di mata Tuhan. Nah itu jadi konsepnya bukan gara-gara Bapak di Sendang Sono doa Bapak dikabulkan, jangan itu Pak, gitu ya. Iya betul. Nangkap ya Pak ya. Jadi itu bukan ya, itu sih. Iya. Tapi saya cuma mau tambahkan satu Pak. Jangan jadi Sendang Sono itu jadi berhalanya Bapak. Ini gimana ya kok jadi? Begitu. Kak Febi, halo. Ya, lucu ya Pak ya saya ngomongnya Pak ya. Jangan jadikan Sendang Sono jadi betul. berhalanya Bapak. Jadi seolah-olah kalau nggak doa di Sendang Sono nggak dikabulkan Tuhan. Iya. Nah, itu pelajaran buat kita semua. Jadi sebenarnya baik. Yang penting Yesusnya, Bunda Maria hadir ya. Li ya. Iya. Hilang ininya. Gue lagi sharing hilang. Iya. Iya kesedot, iya kesedot. Ya udah kesedot Bu, udah diambil Bu. Keluar gue dari ini. Aduh, udah kali ya, emang nggak fokus banget. Ini karena waktu di sini, aduh. Udah jangan panik Bu, jangan panik Bu. Santai, baik. Kita sudah balik. Mana ya gue mau keluar, ya udah tidur ya. Ini ada PDK Haleluya Yogyakarta. Ya. Dari Yogyakarta. Keren. Ya, kita keren. Lagi sharing. Kita sudah. Kasih Tuti Jogja. Ini gimana ya? Wah, seru sekali ya Bapak Ibu. Lagi enak-enaknya sharing, tiba-tiba kita dipanggil ke main room ya. Kita ketemu di Rabu depan ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan sharingnya lagi ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, rekan muda, dan Bro Alex yang sudah mengingatkan kami. Selamat hidup berpusat dalam Kristus. Dan semangat menjalankan 4 roda kehidupan kita dengan seimbang panjangnya supaya nggak pletat gitu jalannya ya. Terima kasih Bapak Ibu ya atas kehadiran dan kebersamaannya. Kita ketemu lagi Rabu depan dalam sesi 2 jam 7:30 malam, bertumbuh dalam doa. Silakan kepada Sis Wiwi untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu dalam seminar pertumbuhan ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah Bapa yang memiliki rancangan indah. Sekarang kami akan tutup dengan doa.
Marilah kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu dalam pengajaran seminar hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah Bapa yang memiliki rancangan indah untuk setiap kami yang hadir di sini. Kami percaya Engkau akan membentuk kami agar setiap kami yang ada di sini menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam menjangkau setiap pribadi yang merindukan Engkau. Kami bersyukur Tuhan atas berkat yang telah Kau curahkan dalam seminar pertumbuhan ini. Sekarang kami akan beristirahat. Kami mohon berkatilah setiap tugas, pekerjaan, dan pelayanan yang kami lakukan. Dan kami mohon penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bersama Kristus, kita nggak usah ragu-ragu lagi untuk terus hidup dalam pelayanan bersamanya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Bagi tiap orang yang percaya padamu. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mbak Sekar dan teman-teman.